Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Dantika Nastiti Putri dengan NIM G2B2196064. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan resume jurnal dengan judul Iradiasi Bahan Pangan, Antara Peluang dan Tantangan untuk Optimalisasi Aplikasinya, untuk memenuhi tugas jurnal mata kuliah penyelenggaraan mutu makanan. Radiasi pangan merupakan proses di mana bahan pangan dikenai radiasi pengion. Pada saat radiasi pangan, terjadi eksitasi dan ionisasi yang akan menghambat sintesis DNA pada makhluk hidup, sehingga pertumbuhan mikroorganisme patogen maupun pembusuk terhambat. Bagian atas kanan berwarna hijau merupakan simbol dari iradiasi bahan pangan. Keunggulan iradiasi bahan pangan antara lain, yang pertama, mengurangi mikroorganisme patogen. Yang kedua, mencegah kerusakan bahan makanan. Yang ketiga, mencegah hama serangga. Yang keempat, mencegah perkecambahan pada umbi-umbian dan kacang-kacangan. Yang kelima, memperlambat pematangan buah dan sayur. Yang keenam, menjaga nutrisi, kesegaran, dan sifat sensori bahan pangan. Yang ketujuh, mengurangi kontaminasi makanan. Yang kedelapan, tidak meninggalkan residu bahan kimia berbahaya. Yang kesembilan, meningkatkan masa simpan bahan pangan tanpa mengubah struktur kimia. Dan yang kesepuluh, mempercepat waktu preparasi pengawetan bahan makanan. Pemberian dosis radiasi sinar gamma akan mempengaruhi umur simpan produk. Pada pemberian 1 kg, produk dapat disimpan selama 42 hari. Pada pemberian 3 kg, produk dapat disimpan selama 56 hari. Dan pada pemberian 10 dan 5 kg, produk dapat disimpan selama lebih dari 100 hari. Produk yang tidak diberi radiasi sinar gamma hanya mampu disimpan selama 14 hingga 28 hari dalam penyimpanan beku tanpa perubahan sifat fisikokimia dan mikrobiologi. Teknik iradiasi dapat dikombinasikan pula dengan penambahan bahan kimia, defreezing, penyimpanan dingin, modified atmosphere storage, dan penanganan dengan panas. Berikut merupakan contoh dari teknik radiasi dan kombinasi. Yang pertama, iradiasi dan penyimpanan beku akan memperpanjang masa simpan produk seafood tanpa menyebabkan penurunan kualitas sensori produk. Lalu ada iradiasi sinar gamma dengan pencelupan dalam air panas akan mempertahankan kualitas dan memperpanjang masa simpan buah persik. Dan penyimpanan beku dengan iradiasi gamma akan mereduksi bakteri patogen pada bahan pangan. Menurut Irradiated Food Authorization Database, iradiasi bahan pangan telah disetujui lebih dari 50 negara. Kebijakan iradiasi bahan pangan berbeda-beda pada tiap negara, baik penerapannya maupun jumlah dosis yang digunakan. Contohnya, di beberapa negara Eropa hanya sayuran kering dan rempah yang dapat diberikan perlakuan ionisasi radiasi dengan dosis maksimum 10 kg. Namun, di Brazil berbagai kategori bahan pangan dapat diiradiasi dengan berbagai dosis.
Teknologi iradiasi bahan pangan merupakan green technology, yaitu teknologi tanpa menggunakan bahan kimia dan tidak menghasilkan polusi, serta teknologi yang dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam dunia pangan. Meski memiliki banyak keunggulan, teknologi iradiasi bahan pangan belum menjadi proses pengolahan pangan yang komersil dan utama. Hal ini karena teknologi ini membutuhkan investasi yang cukup mahal. Masyarakat yang memiliki kesadaran yang kurang dan kekhawatiran adanya radioaktif yang tertinggal pada bahan pangan yang diiradiasi. Regulasi yang rumit dan tingkat penerimaan dan persepsi konsumen terhadap kualitas serta keamanan produk iradiasi yang dihasilkan. Terdapat 10 tahapan proses yang mempengaruhi keberhasilan proses iradiasi bahan pangan. Yang pertama, proses penanganan pendahuluan bahan pangan. Kedua, proses sortasi, pembersihan, dan pengkelasan bahan pangan. Ketiga, uji kontaminasi. Keempat, proses pengemasan. Yang kelima, proses pengendalian kapasitas maksimum kemasan. Yang keenam, sealing. Yang ketujuh, proses iradiasi. Yang kedelapan, proses penanganan keselamatan. Yang kesembilan, observasi. Dan yang kesepuluh, uji laboratorium. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses iradiasi bahan pangan antara lain bagaimana memilih dan menggunakan kemasan polimer yang cocok dengan teknik iradiasi, bagaimana meningkatkan efektivitas iradiasi terhadap bahan pangan, bagaimana mempertahankan keutuhan produk pangan bahkan selama proses penyimpanan, dan bagaimana mencegah terjadinya rekontaminasi terhadap produk selama proses penyimpanan. Pelabelan pada produk iradiasi amatlah penting. Hal ini sebagai bentuk informasi kepada konsumen bahwa suatu produk pangan telah diiradiasi. Titik tekan produk iradiasi terletak pada kualitas dan keamanan pangan, menyangkut status nutrisi pada bahan pangan, dan pengaruh terhadap keberadaan virus, bakteri, serangga, jamur, dan kapang. Perlu dipastikan pula bahan pangan yang telah diiradiasi tidak meninggalkan radiasi berlebih, yang dapat bersifat toksik bagi tubuh, mutagenik maupun karsinogenik. Hal ini untuk memberi jaminan dan melindungi konsumen. Komoditi bahan pangan hasil iradiasi terbesar selama tahun 2008 hingga 2018 dari berbagai referensi adalah kentang. Vietnam merupakan negara dengan iradiasi pangan cukup tinggi. Komoditi iradiasi pangan yang diekspor antara lain buah naga dan rambutan. Tingkat pemahaman konsumen terhadap produk iradiasi masih rendah. Hal ini karena pemahaman dan perhatian konsumen terkait label atau simbol radiasi produk pangan masih kurang. Kemudian kesalahpahaman bahwa produk pangan hasil iradiasi adalah pangan radioaktif. Ada pula yang menganggap bahwa produk pangan hasil iradiasi memiliki kualitas yang rendah dan manfaat yang sedikit, dengan resiko bahaya yang lebih besar.
Negara Amerika merupakan negara yang memiliki persentase penerimaan bahan pangan iradiasi yang paling tinggi. Hal ini sejalan dengan tingkat kemajuan teknologi pada negara tersebut. Untuk meningkatkan pemahaman konsumen terhadap produk iradiasi, dapat dilakukan dengan cara-cara atau usaha yang bersifat edukatif, seperti workshop, penyebaran brosur, video klip, atau alat media terkait teknik iradiasi. Lalu, edukasi tentang terminologi terkait iradiasi pangan saat berkomunikasi dengan konsumen. Kemudian, penekanan edukasi dan informasi tentang tingginya resiko kontaminasi organisme patogen terhadap produk pangan dan keunggulan iradiasi pangan dalam membunuh organisme patogen tersebut, serta edukasi dan informasi terkait simbol Radura pada produk pangan. Hal mendasar yang penting untuk diperhatikan dalam regulasi bahan pangan adalah penentuan dosis iradiasi. Dosis iradiasi yang tinggi mampu meningkatkan efektivitas iradiasi. Namun, dosis iradiasi yang tinggi juga mampu mempengaruhi kandungan kimia dalam produk pangan dan mengubah karakteristik produk pangan. Sehingga diperlukan regulasi untuk menanggulanginya. Hal mendasar yang penting untuk diperhatikan dalam regulasi bahan pangan adalah penentuan dosis iradiasi. Dosis iradiasi yang tinggi mampu meningkatkan efektivitas iradiasi. Namun,
Dosis iradiasi yang tinggi juga dapat mempengaruhi kandungan kimia dalam produk pangan serta mengubah karakteristik produk pangan tersebut. Sehingga perlu adanya kajian atau mapping produk pangan iradiasi serta dosis yang tepat dan efektif dalam pemusnahan mikroba patogen. Perlu juga dilakukan pengukuran dosis menggunakan dosimeter untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan, serta perlunya diskusi dan konsultasi atau standarisasi secara internasional sehingga dapat memudahkan keputusan perdagangan bahan Berikut merupakan tabel jenis pangan, tujuan iradiasi, dan rentang dosis serat yang diizinkan di Indonesia. Standar dosis iradiasi yang berlaku di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 701 Tahun 2009 tentang pangan iradiasi, berdasarkan pada International Atomic Energy Agency. Berdasarkan Standar Umum X untuk makanan iradiasi, terdapat 3 jenis radiasi pengion yang digunakan. Yang pertama, sinar gamma, yang kedua berkas elektron, dan yang ketiga sinar X. Sinar gamma bersumber dari radionuklida kobalt 60 dengan tingkat energi 1,17 dan 1,33 MeV. Yang kedua, berkas elektron, diproduksi dalam akselerator Inier atau generator Van de Graaff dengan energi kuantum maksimum tidak melebihi 10 MeV. Dan yang ketiga, sinar X atau pelambatan sinar, umumnya dihasilkan di akselerator dengan energi kuantum maksimum elektron tidak melebihi dari 5 MeV. Dari ketiga sumber daya radiasi ini, sinar gamma dengan kobalt 60 merupakan sumber daya radiasi yang paling umum. Namun, sumber radiasi ini cukup sulit didapatkan sehingga perlu adanya eksploitasi atau pemanfaatan teknik iradiasi
Solusi untuk optimalisasi iradiasi pangan antara lain, yang pertama, beberapa negara perlu mengembangkan regulasi dan pedoman masing-masing terkait aplikasi iradiasi bahan pangan. Yang kedua, perkembangan regulasi melalui penukaran informasi dan training masing-masing perwakilan negara yang ahli dan bertugas untuk mengatur regulasi terkait iradiasi pangan. Ketiga, eksplorasi terhadap sumber radiasi alternatif lain sebagai gamma iradiator perlu dilakukan. Yang keempat, penggunaan mesin dengan sistem operasi berdasarkan listrik yang mampu menghasilkan radiasi ionisasi. Yang kelima, kajian terintegrasi antara ilmu ilmiah dan ilmu sosial terkait implementasi teknik iradiasi agar dapat lebih diterima konsumen. Simpulan dari resume jurnal ini adalah iradiasi bahan pangan merupakan sebuah proses kompleks yang melibatkan banyak faktor kritis di dalamnya. Faktor-faktor tersebut yang perlu diperhatikan antara lain kendala teknologi, efektivitas dan efisiensi proses, keamanan dan kualitas produk, penerimaan konsumen, regulasi yang mendukung, dan ketersediaan sumber radiasi. Peluang dan tantangan yang ada mendorong teknologi iradiasi memberikan kemanfaatan yang optimal. Di setiap negara memiliki peraturan tersendiri tentang iradiasi pangan, namun tetap mengacu pada peraturan internasional. Dan perlunya kerjasama antara pihak terkait dari berbagai sekian pemaparan resume jurnal dari saya. Mohon maaf apabila